Bismillahirrahmanirrahim. Lanjutan berikutnya, tadi kita bahas tentang obligation, ya, obligation and prohibition. Oke, sekarang kita berikutnya untuk rumus pembuatan obligation, ya. Read the sentence, ya. Bacalah kalimat ini. You have to stop that bad habit. Kamu harus, ini kewajiban ya, harus menghentikan kebiasaan jelekmu. The modal have to. Jadi have to ini dikatakan modal, disebut modal. Have to itu digunakan untuk mengekspresikan, ya, untuk menjelaskan, untuk menyatakan sebuah kewajiban. Kewajiban itu berarti suatu keharusan yang harus dilakukan seseorang yang diberikan perintah, seperti itu, ya. Mrs. Kholisa notice, memperingatkan bahwasanya Randy sedang membaca sesuatu di handphonenya, while itu dengan atau sambil berbaring atau tiduran. She strongly asked him, dia meminta dengan keras, ya, memerintah dengan keras kepadanya untuk menghentikan kebiasaan jelek itu. Oke, yang perlu kalian perhatikan, jadi untuk membuat ekspresi suatu perintah itu ada rumusnya, anak-anak. Yang pertama, have to atau has to, ya. Have to itu digunakan selain dia. Kalau has to itu pasti dia. Dia laki-laki, dia perempuan she, dan dia binatang it, itu pakainya has. Selain itu maka harus memakai have, they, we, are, ya. Kemudian yang lainnya itu pakainya have. Has itu spesial untuk dia, baik dia laki-laki, perempuan, ataupun binatang dan benda. Kemudian kita aplikasikan, ya, untuk memberikan suatu kewajiban kepada orang lain. Rumusnya ini, you have to stop, ya. Misalkan saya merintah kalian untuk belajar, ya, berarti saya harus menggunakan you, ya, have to study because tomorrow is examination. Kamu harus belajar karena besok adalah ujian. Itu untuk membuat suatu obligation. Atau, ya, have to ini namanya similar modal, tapi ini belum materi kalian. Must, ya. Must ini sama dengan have to, mempunyai arti harus, sama. You must, ya, you must study hard, kamu harus belajar yang rajin. That you will face examination tomorrow, karena kamu akan menghadapi ujian besok. Understand, student, untuk membuat obligation ini? Oke. Untuk tugas kalian, ya, membuat kalimat obligation. Satu saja kalimat untuk memberikan kewajiban kepada orang lain dengan rumus menggunakan have to atau menggunakan must. Oke, berikutnya. Sekarang prohibition adalah larangan. Nah, larangan, you mustn't read while lying down. Kalau ini kamu harus menghentikan kebiasaan jelek itu. Tetapi kalau ini kamu dilarang, artinya, ya, must not. Ada must diikuti kata not, kemudian digabung disingkat menjadi mustn't. Itu mempunyai arti dilarang. Kamu dilarang membaca sambil tiduran.
The modal must is used to express a prohibition. Jadi modal must not itu bukan artinya tidak harus, tetapi mestinya kan tidak harus ya. Must itu artinya harus, not itu tidak. Tetapi must not itu mempunyai arti dilarang. The modal mustn't is used to express a prohibition. Sudah tadi. Mrs. Hall also prohibit Randy from reading while lying down. Bu Kholisa melarang Randy membaca sambil tiduran. Oke. Sekarang tadi kalian disuruh membuat perintah obligation, sekarang kalian disuruh membuat kalimat prohibition dengan rumus subject. Ini juga ditambahi subject ya. Subject ya. You must not smoking in this area, misalkan. Harus ada subjeknya, kemudian harus ada must not-nya, kemudian ada verb. Smoke itu juga verb, kata kerja. Okay, student, that's all the lesson from this session. I think enough. Let's end our lesson today. Let's say hamdalah and kafir majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Thanks very much for your attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.